Halo sahabat media berkembang dimanapun kalian berada. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang peran aktif bangsa Indonesia pada masa Perang Dingin dan dampaknya terhadap politik dan ekonomi global. Sejarah Perang Dingin adalah waktu berlangsungnya konflik, kompetisi dan ketegangan antara blok barat yang dipimpin Amerika Serikat dan blok timur yang dipimpin Uni Soviet pasca berakhirnya Perang Dunia II. Kondisi ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan politik dan ekonomi global di negara-negara di dunia. Indonesia sebagai salah satu negara yang terkena dampak dari kondisi tersebut melakukan beberapa kebijakan strategis sebagai pelaksanaan dari politik bebas aktif. Sebelum masuk lebih jauh lagi, kita akan membagi materi ini ke dalam beberapa bagian. Yang pertama adalah penyebab dan proses awal terjadinya Perang Dingin. Perang Dingin antara Amerika Serikat dan sekutunya di satu pihak dan Uni Soviet serta kawan-kawannya di pihak lain berawal dari masalah penyelesaian Perang Dunia Kedua. Dalam Perang Dunia Kedua tersebut, Amerika Serikat dan Uni Soviet berada dalam satu sekutu dan memenangkan perang terhadap Jerman, Italia, dan Jepang. Ternyata, kemenangan total sekutu tersebut tidak diikuti dengan terciptanya perdamaian sejati. Konflik Amerika Serikat dan Uni Soviet ditandai dengan perbedaan ideologi yang kontras antara kapitalis, liberalis, dan komunis. Keduanya berseteru setelah perang melawan Hitler, Mussolini, dan kawan-kawan berakhir. Konferensi antara Stalin, pemimpin Uni Soviet, Roosevelt dari Amerika Serikat, dan Churchill dari Inggris dikenal dengan nama The Big Three atau Tiga Besar yang diselenggarakan di ibu kota Iran, Teheran. Konferensi ini juga disebut dengan nama Konferensi Teheran yang terjadi pada November 1943 yang merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap kejadian-kejadian berikutnya. Ada beberapa hal yang menjadi latar belakang terjadinya Perang Dingin. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, munculnya Amerika Serikat sebagai negara pemenang perang di pihak sekutu. Kala itu, pihak sekutu yang terdiri dari Inggris, Perancis, dan Amerika Serikat berhasil memenangkan Perang Dunia Kedua. Dalam perang ini, Amerika memiliki peranan yang besar dalam membantu negara Eropa Barat untuk bisa memperbaiki sistem perekonomiannya. Yang kedua, munculnya Rusia atau Uni Soviet sebagai negara adidaya yang berperan membebaskan Eropa bagian timur dari tangan Jerman. Beberapa negara yang berada di Eropa Timur kala itu menjadi bagian dari kekuasaan Jerman. Sejak kemunculan Uni Soviet, negara ini mensponsori terjadinya perebutan kekuasaan di negara-negara bagian timur Eropa. Di antaranya adalah Hungaria, Rumania, Polandia, Albania, Bulgaria, dan Cekoslovakia yang masuk ke dalam pemerintahan komunis Rusia. Yang ketiga, munculnya negara-negara yang merdeka setelah Perang Dunia Kedua di luar wilayah Eropa. Setelah Perang Dunia Kedua, maka ada beberapa negara yang baru saja memproklamirkan kemerdekaannya. Mereka tergabung menjadi negara-negara maju dan berkembang yang mampu mempengaruhi perkembangan ekonomi dan politik di dunia. Selain itu, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Perang Dingin adalah yang pertama, perbedaan paham. Amerika Serikat dan Uni Soviet merupakan dua negara yang memiliki kekuatan besar di dunia. Kedua negara yang merupakan negara pemenang Perang Dunia Kedua memiliki paham atau ideologi yang berbeda. Uni Soviet menganut paham komunis, sementara itu Amerika Serikat menganut paham liberal kapitalis.
Paham liberal kapitalis yang merupakan ideologi yang mengagungkan kebebasan individu yang akan memungkinkan kapitalisme berkembang dengan pesat. Sementara itu, paham sosialis komunis berkeyakinan bahwa negara yang mengendalikan perusahaan dengan menggunakan keuntungannya untuk rakyat akan lebih mempercepat kesejahteraan kaum buruh. Tentu, keduanya menjadi sangat bertentangan. Yang kedua, keinginan berkuasa. Uni Soviet dan Amerika Serikat merasa sama-sama sebagai negara yang kuat, berkeinginan untuk menjadi penguasa di dunia dengan melalui cara-cara yang baru. Amerika Serikat sebagai negara kreditor besar menguasai suatu negara untuk berada di bawah kekuasaannya dengan cara memberikan pinjaman. Selain itu, Amerika Serikat juga menjadi tempat pemasaran dari berbagai hasil industri serta menjauhkan dari paham sosial komunis. Sementara itu, Uni Soviet memanfaatkan keberadaan masyarakat miskin sebagai sasaran empuk paham sosial komunis. Uni Soviet menarik perhatian dari negara lain dengan cara memberikan bantuan berupa tenaga ahli dan senjata. Yang ketiga, berdirinya Pakta Pertahanan. Untuk mengatasi berbagai kepentingan dan perbedaan yang ada guna meraih kekuasaan, negara-negara di Eropa Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat membentuk Pakta Pertahanan dengan nama NATO atau North Atlantic Treaty Organization. Organisasi ini merupakan organisasi pertahanan yang berada di Atlantik Utara. Sementara itu, pada tahun 1955, Uni Soviet juga membentuk Pakta Pertahanan sama seperti halnya Amerika Serikat dengan nama Pakta Warsawa. Beberapa negara yang tergabung ke dalam Pakta Warsawa antara lain adalah Jerman Timur, Uni Soviet, Bulgaria, Albania, Cekoslovakia, Hungaria, Rumania, dan Polandia. Berdirinya kedua Pakta Pertahanan tersebut akhirnya mengakibatkan rasa saling curiga di antara keduanya, ketidakpercayaan dan kesalahpahaman antara Blok Timur dengan Blok Barat. Amerika dituduh menjalankan politik imperialis. Sementara Uni Soviet dianggap menggunakan ideologi komunisme untuk melakukan perluasan hegemoni atas negara-negara demokrasi. Karena hal inilah, masing-masing pihak saling diliputi Perang Dingin. Perang Dingin dimulai setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua dengan kemenangan Amerika Serikat dan Uni Soviet. Karena keduanya sama-sama memiliki kekuatan yang besar, terjadilah persaingan di antara keduanya. Awal mula Perang Dingin terjadi setelah Jerman dibagi menjadi dua blok, yaitu Jerman Barat dan Jerman Timur. Jerman Timur dipimpin oleh Uni Soviet dan Jerman Barat dipimpin oleh Amerika Serikat. Selanjutnya disusul dengan pembagian kota Berlin yang menjadi Berlin Barat dan Berlin Timur. Berlin Barat dikuasai oleh Inggris, Perancis, dan Amerika Serikat, sementara Berlin Timur dikuasai oleh Uni Soviet. Hanya dalam waktu yang singkat pada tahun 1945 sampai 1948, Uni Soviet sudah berhasil membentuk pemerintahan komunis yang terdiri dari beberapa negara. Di antaranya adalah Cekoslovakia, Polandia, Rumania, Hungaria, dan Bulgaria. Melihat perkembangan yang begitu pesat, Amerika Serikat merasa terancam dan membentuk strategi politik containment policy. Hal ini dilakukan dengan maksud agar bisa mencegah perkembangan atau sistem politik dari pihak lawan. Strategi politik yang dilakukan bisa berupa Marshall Plan, doktrin Truman yang bertujuan untuk menghambat jalur Uni Soviet menuju ke selatan yang akan mengancam negara-negara barat. Konflik ideologi ini berkembang hingga ke Asia.